Siasat membuat perangkap lebih dulu dijalankan pasukan Rusia yang mengetahui bahwa sejumlah pasukan cadangan militer Ukraina dimobilisasi dalam upaya merebut wilayah Robotino, Zaporizhia. Benar saja, umpan yang dilempar ternyata dilahap tanpa sadar oleh tentara Ukraina. Jumlah pasukan Rusia berhasil menggiring tentara Ukraina memasuki perangkap hingga akhirnya terkepung. Pasukan Rusia telah mengorganisir jebakan taktis untuk angkatan bersenjata Ukraina di Robotino, wilayah Zaporizhia. Terjebaknya ribuan tentara Ukraina di wilayah Robotino juga dibenarkan oleh seorang analisis militer Rusia yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah pertahanan nasional, Igor Korosenko. Tentara Rusia memanfaatkan secara maksimal kemampuan menghancurkan musuh dengan tembakan, kata Korosenko. Robotino menjadi daerah paling berbahaya dalam beberapa pekan terakhir, bukan cuma khusus pada pertempuran di wilayah Zaporizhia, tetapi juga secara keseluruhan di zona operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan penembakan artileri selama lebih dari 2 bulan dan melancarkan serangan di daerah ini. Akibatnya serangan militer Ukraina, kondisi di desa ini rusak parah, bahkan tidak ada satupun rumah warga sipil untuk yang tersisa di desa tersebut. Kita kembali ke Ukraina. Di tengah serangan, kami sekarang menyelesaikan penghancuran unit musuh yang melindungi mundurnya pasukan Rusia di belakang garis pertahanan kedua mereka. Wilayah yang dipenuhi ranjau memperlambat laju pasukan Ukraina, tetapi Transvinsky menyebutkan bahwa para pencari ranjau sudah menyingkirkannya dengan berjalan kaki pada malam hari. Kita kembali ke Rusia. Strategi pengepungan unit militer Rusia terhadap ribuan tentara Ukraina berjalan mulus. Kepanikan melanda pasukan Volodymyr Zelensky berujung kematian prajurit angkatan bersenjata Ukraina dalam sejumlah besar. Siasat membuat perangkap lebih dulu dijalankan pasukan Rusia yang mengetahui bahwa sejumlah pasukan cadangan militer Ukraina dimobilisasi dalam upaya merebut wilayah Robotino, Zaporizhia. Benar saja, umpan yang dilempar ternyata dilahap tanpa sadar oleh tentara Ukraina. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia, Vladimir Rogov, menyatakan jika jumlah pasukan Rusia berhasil menggiring tentara Ukraina memasuki perangkap hingga akhirnya terkepung. Pasukan Rusia telah mengorganisir jebakan taktis untuk angkatan bersenjata Ukraina di Robotino, wilayah Zaporizhia, ucap Rogov dikutip dari kantor berita Rusia. Terjebaknya ribuan tentara Ukraina di wilayah Robotino juga dibenarkan oleh seorang analisis militer Rusia yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah pertahanan nasional, Igor Korosenko. Tentara Rusia memanfaatkan secara maksimal kemampuan menghancurkan musuh dengan tembakan, kata Korosenko. Robotino menjadi daerah paling berbahaya dalam beberapa pekan terakhir, bukan cuma khusus pada pertempuran di wilayah Zaporizhia, tetapi juga secara keseluruhan di zona operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina telah melakukan penembakan artileri selama lebih dari 2 bulan dan melancarkan serangan di daerah ini. Akibatnya serangan militer Ukraina, kondisi di desa ini rusak parah, bahkan tidak ada satupun rumah warga sipil untuk yang tersisa di desa tersebut. Kita kembali ke Ukraina. Jenderal Alexander Travensky yang memimpin serangan balik Ukraina bulan September 2023 mengklaim pasukannya menerobos garis pertahanan Rusia di Ukraina Selatan. Transvinsky mengungkapkannya dalam wawancara dengan media Inggris The Guardian beberapa hari setelah Ukraina mengumumkan kemenangan strategi dengan merebut kembali desa Robotino. Kami sekarang berada di antara garis pertahanan pertama dan kedua, kata Transvinsky, dikutip dari kantor berita AFP. Di tengah serangan, kami sekarang menyelesaikan penghancuran unit musuh yang melindungi mundurnya pasukan Rusia di belakang garis pertahanan kedua mereka. Wilayah yang dipenuhi ranjau memperlambat laju pasukan Ukraina, tetapi Transvinsky menyebutkan bahwa para pencari ranjau sudah menyingkirkannya dengan berjalan kaki pada malam hari. Transvinsky melanjutkan, pasukan Rusia hanya berdiri dan menunggu tentara Ukraina. Kemudian The Guardian menuliskan, pasukan Ukraina sudah menaiki kendaraan lagi dan Rusia mengerahkan kembali pasukan ke wilayah tersebut. Musuh menarik pasukan cadangan, tidak hanya dari Ukraina tetapi juga dari Rusia. Namun cepat atau lambat, Rusia akan kehabisan tentara terbaiknya. Ini akan memberi kita dorongan menyerang lebih banyak dan lebih cepat, kata Transvinsky. Semuanya ada di depan kita. Di bawah komando Transvinsky, pasukan Ukraina membebaskan kota Kherson di selatan pada 2022. Dia juga mengungkapkan bahwa ketika Ukraina melancarkan serangan balik pada Juni, mereka membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang diperkirakan untuk menyingkirkan ranjau. Sayangnya, evakuasi korban luka menyulitkan kami dan kami juga mempersulit kemajuan kami.
Semakin dekat kemenangan semakin sulit. Kenapa? Karena sayangnya kita kehilangan yang terkuat dan terbaik. Jadi sekarang kami harus berkonsentrasi pada area tertentu dan menyelesaikannya pekerjaan. Tidak peduli betapa sulitnya bagi kami semua. Sebelumnya pada hari Sabtu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menepis kritik terhadap serangan balasan pasukannya. Terlepas dari segalanya dan apapun yang dikatakan orang, kami terus maju dan itu hal yang paling penting, ujarnya melalui Telegram. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.